وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Maafin, Kori juara 1 tingkat keluarga. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وثم إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصولهم وفروعهم رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tabarukan wa ta'ziman kepada baginda Rasulullah. Mari sebelum kita ngaji, kita baca doa seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ikuti dengan yang Al-Fakir bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awabiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama al malaikati al muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaba rahmatika wanshur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang membeli opak. Jawab salamnya masih kurang kompak. Bu, Pak, Adik, boleh keluarkan kata-kata cakepnya boleh? Beli nasi uduk, beli nasi ulam. Arah Kuitang lewat jalur Perumnas.
Yang pada duduk semoga ikhlas menjawab salam. Saya doain banget yang pada punya utang cepat lunas. Punya utang tahuan, amin ya man. Saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa ta'ifil ihsan wa faddalna ala sa'iri khalqihi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milali wal adhiyan wa ala alihi wa ashabihi biduni ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Sadaqallahu maulana al-azim. Para alimin ulama, para asatidah, para ajengan, para guru, para sepuh, para penisepuh yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Benda, Bapak Riki Rahman Esos. Yang saya hormati Bapak Wakil BPD Satria Mutakin SPDI. Yang saya hormati Ketua Dis Desa Benda Bapak Ustadz Aceng Jailani. Yang saya hormati pun yang menjadi wasilah sehingga saya bisa silaturahim ke tempat ini, Majelis Ulama Indonesia Desa Benda, Gurunda Kiai Haji Ustadz Ujang Sukarya. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Torik, pimpinan Ponpes Al-Fudola Cimande. Yang sama-sama kita hormati Abi Nje, pimpinan Ponpes Al-Anwar Cimande. Yang sama-sama kita hormati Apa Nje, pimpinan Ponpes Nurul Hikmah Ciawi. Bapak Ustadz Herman, Bapak Ustadz Onin, Bapak Ustadz Dayat, DKM Masjid Nurul Iman, DKM Masjid Al-Hidayah, Bapak Ketua RW 02 Kampung Babakan Sari, Bapak RT 01 sampai dengan 04, juga Ketua Pemuda Kampung Babakan Sari, serta para undangan yang lainnya. Hapunten, nyuhun sewu, saya minta maaf. Ibu, kira-kira kalau udah minta maaf kayak tulisan panjangnya mengalahi hukum tajwid mat alif disebut, dimaafin apa enggak? Dimaafin apa enggak?
Karena jujur kertas yang saya pegang walaupun cuma selembar isinya penuh. Ini kalau saya bacain semua, yakin ntar yang ngedengerin komentar, Ustadz ke Kebayoran Lama minum teh hangat, nyebutin nama aja lama banget. Kira-kira dimaafin apa enggak? Dimaafin apa enggak? Alhamdulillah. Sebelah sini baju merah tak berkacamata, jangan ada marah di antara kita. Cocok? 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 Cok gali cok gala gacok. Ya, pada kesempatan malam ini di mana biasan ya Barokah Syifa Pondok Pesantren dari Putra Putri Al Barokah ya, acaranya Maulidan ya, betul. Nah, saya sambil lihat di belakang ada temanya apa enggak, ternyata tidak ada. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kemuliaan Punten sebentar ya, boleh nggak ini diangkat aja ke sebelah situ, nah, biar lebih leluasa. Oke, diangkat aja ke mejanya, diangkat. Nah, yuk sebentar ya, dari Thailand ke Bengkulu, iklan dulu. Ya. Luasa saya. Bu, Bapak, siap kita ngaji ya? Jam 10 kurang-kurang dikit, siap ya? Insyaallah. Kemuliaan Nabi besar kita Muhammad SAW dalam satu kitab yang ditulis oleh ulama kenamaan dan terkenal, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Bu, Pak, di kalangan pesantren untuk anak santrian dan juga para ajengan, ketika menyebut nama ulama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi sudah pasti sangat familiar. Bahkan saya sangat amat tertarik karena terkenalnya bukan hanya di Indonesia. Sekali waktu di saat Al-Fakir silaturahim dengan para masyayikh yang lumayan jauh tempatnya, jadi di luar negeri, tepatnya di kota Kairo ya, kota Mesir yang ibu kotanya Kairo, ada universitas Islam tertua sedunia di sana, namanya Al-Azhar Al-Qahirah. Begitu masuk ke dalam satu perpustakaan, banyak referensi kitab-kitab Islam yang semua hampir rata-rata berbahasa Arab. Jujur, saya sangat terperanjat, sangat tertarik, bahkan bangga karena di pojokan ada dua kitab. Bukan masalah isi kitabnya, karena jujur di rumah pun saya punya kitab ini. Yang membuat saya tertarik, begitu saya baca nama musannifnya, begitu saya baca nama muallifnya, begitu saya baca nama pengarangnya, bertuliskan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Nah, ini ulama asli dari Indonesia yang semasa hidupnya beliau menjadi guru besar di Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah, dan sampai saat ini kitab-kitabnya masih sangat amat dipakai oleh para mahasiswa-mahasiswi yang pada belajar di kota Mesir, Kairo. Kira-kira kita sebagai orang Indonesia, ada ulama kita yang ampe dinari kitabnya masih terus dipakai di luar negeri.
di negeri bukan di Indonesia tapi di luar negeri, kira-kira kita sebagai orang Indonesia bangga apa enggak? Bangga apa enggak? Nah, biar lebih jelas saya sebutkan ini karena insya Allah malam ini yang saya jadikan rujukan untuk pengawasan kita malam ini dari kitab tersebut. Untuk kalangan pesantren dimanapun yang pernah mondok pasti sudah sangat familiar dengan kitab karya beliau. Karyanya sangat banyak, di antaranya yang malam ini saya jadikan referensi dan rujukan yaitu kitab kecil kok di kalangan pesantren, namanya Nasoihul Ibad. Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Nah, apalagi kebetulan wilayah Cijuruk Sukabumi yang memang mohon maaf ini bukan rahasia, bicara 35 tahun yang lalu saya ngaji kitab tersebut dengan ulama dari Jawa Barat, tepatnya dari wilayah Sukabumi. Ini kalau saya sebutkan sanadnya Masya Allah, dan hari ini jujur nggak sama sekali mau ngebayangin mau nyebutin ini, tapi mudah-mudahan malam ini tabarukan wa ta'ziman dengan baginda Rasul, saya sebutkan nama guru saya, semoga sampai kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Ini para santri disimak di TV, saya nggak pernah buka bab begini, tapi insya Allah malam ini saya akan sampaikan. Yang santri bisa nyimak, apalagi di wilayah Jawa Barat, silakan maju ke atas panggung, ntar saya kasih hadiah 500.000. Berapa? 500.000. Berapa? 500.000. Takut saya dibilang bohong, saya janji dulu deh. Naik kereta pakai kacamata, Cakep. tidak ada dusta di antara kita. Siap? Simak. Jadi para santrian kepungkur menuju kena jadi santri, terutama dari wilayah Jawa Barat. Al-Fakir sempat numpang tidur di wilayah Sukabumi kotanya, arah ke Secapa ada pesantren tua namanya Ponpes Syamsul Ulum. Nah, Al-Fakir ngaji langsung dengan Profesor Dr. Dedi Ismatullah. Beliau saat wafat sedang menjabat saat itu sebagai Ketua MUI Kodia Sukabumi dan juga Rektor UIN Bandung. Beliau ngaji dengan Kiai Haji Badri Sanusi, ayahandanya. Beliau ngaji lagi dengan Kiai Haji Ahmad Sanusi, pendiri Ponpesnya, yang tanggal 3 November kemarin alhamdulillah mendapatkan anugerah dari Bapak Presiden Joko Widodo menjadi tokoh pahlawan nasional ya dari Sukabumi itu, Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, beliau ngaji lagi dengan ulama Bogor yang makamnya di Maklah. Siapa? Kiai Haji Mukhtar Al-Buguri. Kiai Haji Mukhtar Al-Buguri ngaji lagi dengan gurunya dari Pacitan, Syekh Mahfud At-Termasi. Syekh Mahfud At-Termasi berguru langsung dengan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi berguru lagi dengan gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau berguru lagi dengan gurunya, siapa namanya? Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Beliau berguru lagi dengan gurunya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, pengarang kitab Fikih Bajuri itu yang ada 2 jilid yang sering kita buka. Beliau berguru lagi dengan gurunya Syekh Abdullah As-Sanusi. Beliau punya guru lagi namanya Syekh Muhammad bin Umar Fahru Razi. Beliau berguru dengan gurunya Syekh Abdul Karim Asy-Syahrastani. Beliau berguru lagi, siapa gurunya? Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali punya guru lagi, siapa nama gurunya? Syekh Abdul Malik Al-Haramain Al-Juwaini.
Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi. Beliau berguru lagi, nama gurunya Syekh Abdullah Al-Bahili. Beliau berguru lagi, nama gurunya pencetus aswaja Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau berguru lagi, siapa nama gurunya? Syekh Abu Ali Al-Jubai. Berguru lagi, nama gurunya Syekh Abu Hasim Al-Jubai. Berguru lagi, nama gurunya Syekh Abu Hasan Al-Allaf. Punya guru lagi, nama gurunya Syekh Ibrahim An-Nadham. Berguru lagi, nama gurunya Abu Amr bin Ubay. Beliau berguru lagi dengan gurunya Wasil bin Atta. Beliau berguru lagi dengan gurunya putra dari Sayyidina Ali, namanya Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali berguru lagi dengan mitohaknya Kanjeng Rasulullah. Rasulullah berguru langsung dari malaikat Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang mau dapat gopek? Ayo tuh. Ya. Saya hari ini juga gak mimpi mau ngebahas ini, Bu. Tapi karena masuk kalangan pesantren, apalagi Jawa Barat, saya teringat dengan guru saya yang pendiri daripada Ponpes Samsul Ulum. Apalagi saya bangga, tanggal 3 November kemarin dikukuhkan oleh Bapak Presiden kita sebagai tokoh pahlawan nasional. Siapa? Mama Ajengan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Hari orang Cijeruk terang tuh. Nyaho teh mana teh? Enggak tahu ah. Walah sama ulama nggak tahu. Iya, masih wilayah Sukabumi kok. Tuh, boro-boro ngapalin kayak tadi. Ini baru kena sama Kiai Ahmad, kita nggak tahu. Biar tahu nama ulama, jangan tahu nama artis doang. Giliran Ferry Sambo aja bingung. Giliran kasus Resti aja tahu. Nama ulama Jirin Penyaho. Naudzubillah nih. Siap kita ngaji ya? Siap kita ngaji? Nah, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab yang tadi saya sebutkan, gampang ngelacaknya. Ntar kalau di Gobong ada kitabnya, buka aja nih. Atau kalau sekarang ada silakan dibuka pada makalah yang berisi 5. Ya, Pak, saya jarang banget tuh ngebahas ini. Apalagi yang di TV, belum pernah saya bahas ini. Saya di TV ngomong tipis-tipis, walaupun amplopnya rada tebel. Iya tipis saya di TV ngomong, nggak tahu. Sebentar banget kok, ucap di TV, raih hidup berkah bersama dua buat kamu. Iya. Nah, ini malam ini karena zamannya santrian, insya Allah kepada para ajengan bukan menggurui, lima sekedar meminjam bahasa orang bijak, mata kororo akhlak, wa mata doa ajla. Semoga sesuatu yang diulang-ulang akan tambah lebih manis. Sesuatu yang sudah jelas lebih diperjelas lagi, maka tambah paham dan mantaplah terhadap sesuatu yang kita sudah pahami. Siap kita lanjutkan ya? Siap ya? Ini baru mau mulai ini, ya. Apa di situ katanya pada makalah yang kelima, qala jumhurul ulama. Jadi yang ngomong bukan satu ulama, jumhurul ulama. Berarti kalau jumhur ulama banyak apa sedikit ulamanya? Banyak apa sedikit? Banyak. Apalagi yang sekelas Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi menyebutkan jumhur ulama, berarti kalau saya sebutkan di balik semuanya itu tentunya yang dipakai adalah pendapat ulama-ulama salaf. Ulama salaf ini bukan ulama yang ngaku-ngaku Wahabi, bukan. Ulama salaf itu ulama-ulama yang hidupnya semasa setelah Nabi wafat 300 tahun setelah Rasul wafat. Siapa? Oh, saya bisa sebutkan lagi. Kalau disebutkan yang paling bontot, ada Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat tahun 241 Hijriah.
Beliau berguru lagi dengan seorang ulama kenamaan dan terkenal yang namanya Al-Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris, yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i berguru lagi dengan ulama dari Madinah yang saat itu menjadi mufti Madinah. Siapa? Al-Imam Maliki yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Imam Maliki punya ulama kenamaan lagi seniornya. Siapa? Al-Imam Hanafi yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Beliau berguru lagi dengan gurunya Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Beliau punya guru lagi, nama gurunya Syekh Ibrahim An-Nakhai. Beliau berguru lagi dengan gurunya Syekh Al-Qamah bin Qais. Beliau berguru langsung dengan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau sahabat dekat yang ngaji langsung dengan Kanjeng Rasulullah. Rasulullah dari malaikat Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa ngulangin 300.000. Maksudnya ini saya ngomongin begini bukan pamer, demi Allah bukan. Karena di hadapan santri, hai para santrian santrian, yuk semangat. Ustaz aja yang udah ngaji di TV masih apa tuh sanad keilmuan nyampe kepada Kanjeng Rasulullah. Apalagi kalian yang masih gemar buka kitab sana kitab ini, tolong. Jadi kata Syekh Abdullah ibnu Mubarak, pentingnya yang baru saja saya sebutkan, apa bahasa beliau? Al-isnadu minad-din, walau lal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Apa artinya? Sanad keilmuan dalam mempelajari agama hukumnya separuh agamanya. Kalau orang belajar agama nggak pakai sanad, maka siapa saja akan berkata semaunya dan sebisanya. Berarti malam ini kita ngaji sanadnya nyambung nggak ke Rasulullah? Ya, lemes suaranya. Berarti malam ini kita ngaji nyambung nggak sanadnya ke Rasulullah? Nyambung. Kalau kalian ngandelin Mbah Buddha nggak nyambung. Jelas. Jelas. Yuk baru masuk ke isinya. Apa di situ ungkapannya? Innallaha ta'ala akroma nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karomatin. Terjemahin jangan nih. Terjemahkan jangan. Terjemahkan jangan. Coba fahim tuh. Nah begitu jawabannya. Semangat dong. Fahim tuh. Sobar tuh. Jalan tuh. Lanjut ya. Apa sih artinya? Yuk kita lihat. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala akroma, telah memuliakan nabiyahu, akan nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi karomatin, dengan 5 kemuliaan. Berapa? 5. Ayat sabaraha? 5. Ayat sabaraha? 5. Siap nih ngaji 5 malam ini, siap? Ini kalau nyebutin 5 ini saya belum tentu siap. Kenapa? Karena kalau satu permasalahan dikupas kelar 1 jam, 5 bisa kelar jam 3 pagi. Beneran? Takutnya kalau api jam 12 lewat, Bapak Ibu puas, saya makin lemas. Tapi saya sebutin dulu 5-5-nya. Ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Bil ismi, yang pertama dari segi penyebutan nama Nabi. Wal jismi, yang kedua dari jisimnya, jasmani rohaninya. Wal aqoi, yang ketiga dari segi kedermawanannya.
wal khata'i yang keempat dari segi kesalahannya, waridha yang kelima dari segi keikhlasan, kerelaan, keridoan yang ada pada jasmani rohani di Nabi kita Muhammad. Yuk kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama dari nama Nabi kita Muhammad, nama Nabi kita Muhammad, nama Nabi kita Muhammad. Dari apa yang pertama? Nama. Apa penjelasan di situ? Fa'ammal ismu, maka adapun dari segi penyebutan nama, fanadahu birrisalah, Allah menyebut nama Nabi kita yang malam ini kita maulidkan nih, nyebut nama Nabi kita di mana? Firrisalati, di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam kitab suci Al-Quran, walam yunadihi bil ismi, belum pernah Allah menyebut nama langsung, kama sebagaimana nada jami al-anbiya'i, ketika Allah menyebutkan nama-nama Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bantu jawab Ibu, Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Nabi Sana? Nabi Adam. Nabi Sana? Adam. Tandain surat kedua juz pertama ayat ke-34. Saya ulang, surat kedua juz pertama ayat ke-34. Bantuin surat keberapa? 2. Juz berapa? Pertama. Ayat berapa? 34. Ini jamaahnya mohon maaf, hafalnya 30 juz apa juz 30? 30. Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja? Coba yang ibu-ibunya deh, apa nih terusan ini? Bukan lautan. Oh, yang ditanya ibu, yang jawab cowok. Pakai rok gitu. Ya, kalau orang cerdas mas santri al-huru bil isyarah. Begitu kata Syekh Az-Zuhri dalam Ta'limu Ta'limnya. Yang saya ajak bicara cowok apa cewek? Ibu sampean yang jawab dengan pakai rok. Iya, biar ngerti wal abdu bil asal, cuma budak yang digebuk dulu masih tahu. Mau jadi budak apa orang ngerti? Nah, Bu, coba bantuin jawab yang diserabot lagi tentu sama cewek yang pakai rok. Bukan lautan, Hanya kolam susu. Ibu. Coba barudak bisa jawab itu. Barudak siap? Apa perusahaan ini? Bocah ngapa ya? Bisa. Nah, kalian boleh deh, silakan keluarkan suaranya. Ada berbau dangdut, apa tulisan ini? Darah muda. 3 lagu nggak ada yang nggak kejawab. Kus-plus bisa, bocah bisa, Bang Haji Roma bisa. Sekarang bergabung boleh, ibu, anak dan juga santri. Siap? Soal nomor 4 boleh diterusin kayak barusan bisa ya? Oke, tolong terusin. Waqalu a'idha dhalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Tapi lanjut. Giliran Quran nyahok, giliran Quran mohon maaf nyanyi nyahok, giliran Quran kompak. Allah, muka boleh tertawa tapi hakikatnya hati berduka. Bu, tadi lagu kus-plus apa? Ibu di rumah punya nggak CD dan kasetnya? Tadi anak-anak santri lagu Bang Haji Roma apa? Di rumah boga tak CD dan kasetnya?
Sekarang saya mau nanya, yang hadir di sini di rumah boga Quran satu apa lebih dari satu? Satu apa lebih dari satu? Hafal Qurannya. Muka boleh nyengir tapi hati sambil mikir. Berarti di sini kesimpulannya susah mana ngaji apa nyanyi? Ngaji apa nyanyi? Makanya ngaji sing bener ngaji ulah ngopi baik. Habis ngaji ada luwak kue kopi silakan. Luwak kopi hitam enggak kemanisan mantap. Bu, Pak, Adek, kita terusin lagi ya. Nabi pertama tadi siapa? Nabi siapa? Surat Al-Baqarah ayat 34. Surat naon? Ayat seberapa? Wa iz kunna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Disebut gak nama Nabi Adam? Tadi itu disebut gak? Disebut, cuma lihat penyebutannya sekedar li Adama, nggak akan kita nemukan jadi begini nih, li Adama Rasulillah. Ayat tuh mual ayat tambahan Rasulullah. Adam hungkul atas Nabi Sa'atak Adam hungkul, Adam aja udah satu Adam ayat 34. Naik lagi ayat 53. Ayat 53. Ayat seberapa? Ayat seberapa? 53. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Disebut gak nama Nabi Musa? Tapi ada gak tambahan Musa Rasulullah? Ayat itu nama hukul Musa hukul ngartos tos seberapa? Pertama, kedua, nambah lagi biar lebih jelas dan mantap. Barusan ayat 53 di satu surat aja biar kamu mengintipnya. Ayat 127. Ayat seberapa? 100 berapa? 127. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disebut gak nama Nabi Ibrahim? Disebut gak nama Nabi Ismail? Tapi ayat tambahan pakai julukan Rasulullah. Ayat nama hukul kehiji tadi Nabi kedua Nabi Sah, ketilu Nabi Sah Ibrahim, keempat Nabi Sah Ismail. 4 nabi itu. Bukan Taufikur Rahman yang menyimpulkan, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang menjelaskan. Malam ini saya sampaikan Quran segitu banyaknya 30 juz 114 surah. Ketika Allah menyebut nama nabi-nabi selain Nabi Muhammad sekedar nama hukul, berbeda ketika Allah menyebutkan nama Nabi kita Muhammad yang padahal para santri ini mestinya apa? Itu kalau disebut nama Nabi Ismail Ibrahim itu nyambung tuh. Ini saya sebutin lagi nih, yang bisa tolong ulangin, maju nih ke sini, hadiah dari saya 300.000 lagi. Siap? Nama Nabi kita sah. Nama Nabi kita sah.
Simak baik-baik, siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawwim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Mana yang mau dapat 300 ribu? Bu, ya coba kita deh. Ibu jawab ya. Ibu tahu nggak nama ayahnya? Nama ayahnya terang tuh, terang nama ayahnya. Ibu tahu nggak nama ayahnya? Terang tuh nama ayahnya, nggak ada jawab. Jawab dong. Ibu tahu nggak nama bapaknya? Ibu tahu nggak nama bapaknya? Oh iya. Kakek, masa nggak tahu? Ulangin ah, cantik-cantik kada kok nggak konek ini. Ulangin, ibu tahu nggak nama bapaknya? Ibu tahu nggak nama bapaknya? Ibu tahu nggak nama bapaknya? Lihat Kanjeng Rasulullah nyampingin kepada Nabi Allah Ibrahim. Nyamping ya? Yuk kita ulang lagi. Tadi Allah menyebut nama Nabi Adam, ada nggak tambahan julukannya? Allah menyebut nama Nabi Musa, ada nggak tambahan julukannya? Allah menyebut nama Nabi Ibrahim, ada nggak tambahan julukannya? Allah menyebut nama Nabi Ismail, ada nggak tambahan julukannya? Nah, sekarang kita bandingkan bagaimana Allah memuliakan nama Nabi kita Muhammad. Simak lagi ya. Yuk saya baca ini. Surat ketiga, juz keempat, ayat 144. Surat Ali Imran ayat 144. Surat Nahl ayat sabaraha? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'awqutilan qalabtum ala aqabikum. Maafin Kori juara 1 tingkat keluarga. Yuk kita lihat lagi di sini. Surat Nahl dah? Ayat berapa? Yuk para santri dibuka lagi di kitabnya. Lihat di sini. Wa ma Muhammadun illa. Asli bu, saya kalau di TV ini nggak tahu malam ini karena di pesantren, jadi bawanya aura-auranya aura pesantren. Bu, Pak, punten kepada para jangan bukan gurui, ini menyemangati buat yang namanya para santrian, karena buat kalian buka bina kitab Nazmul Maqsud pada bait ke-27 ada di situ bunyi subutuha fil ibtida qadir tuzim kahasbiha bidarjiha ma'al kalim. Apa? Jadilah kalian santrian, apalagi nanti pulang dari pesantren, pulang ke kampung halamannya, jadilah sebagai hamzah kotok, jangan jadi hamzah wasot. Kenapa? Karena kalau jadi hamzah kotok,
dimanapun ditempatkan siap. Pulang sampai ke halaman, gimana santri? Siap jadi imam? Siap. Siap baca doa? Siap. Siap pimpin ratib? Siap. Siap marhamanan? Siap. Siap sambutan? Siap. Siap tausiah? Siap. Siap mimpin untuk melepas jenazah? Siap. Siap. Ikan bawal saya teror, lu jual gue borong. Iya, Hamzah kotor. Bu. Nah di situ lihat secara gramatikal nahwu sorofnya ada ma-nya manafi, wama. Huruf nafi di situ. Ngerti? Yang ngomong di pesantren harus tahu lah. Huruf nafi sama amalah. Tapi lihat setelah huruf nafi di situ ada istisna, ada ilah. Wama Muhammadun illah. Di saat gramatikal bahasa Arab ada kalimat Arab, ada huruf yang menafikan, lantas ada istisna, maka kata kaedahnya al istisna'u minan nafi isbatun. Di mana-mana kalimat ada huruf yang meniadakan, ada huruf yang menafikan, lantas ada ilah, maka jawabannya isbat. Apa itu? Penetapan. Apa itu? Pengukuhan. Apa itu? Penegasan. Apa itu? Pentauhidan. Karena di Quran di siapa? Dari siapa? Dari Gusti Allah. Wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad, penetapannya ilah Rasul. Ada nggak julukannya di situ? Ada nggak? Tadi Nabi Adam ada nggak begitu? Nabi Musa ada nggak begitu? Ada nggak? Tapi Rasulullah ada nggak? Satu baru Ali Imran. Ini kalau kita kupas julukan Nabi dalam Quran asli jam 11 saja nggak kelar. Itu baru satu. Kita lihat lagi, boleh? Lihat lagi. Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Surat Naum ayat ke-seberapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bentar. Nama Nabi kita siapa? Nama Nabi kita siapa? Perhatikan di surat Al-Ahzab ayat 21, Allah nggak menyebut nama, yang Allah angkat julukannya. Laqad kana lakum fi, bukan fi Muhammad, fi Rasulillah. Tadi Nabi Adam ada nggak begitu? Nabi Musa ada nggak begitu? Nabi Ismail ada nggak begitu? Tapi Nabi Muhammad banyak nggak? Banyak Pak, Jibun. Itu baru 2. Naik lagi ayat 40. Tapi ngomong-ngomong nih, saya sebutin nama surat ayat. Ini kalau nggak ditulis nyampe rumah, kalau suami nanya bisa jawab apa nggak ini? Halo? Ntar kan suami nanya nih, tadi hadir mah maulidan, alhamdulillah bebe. Istri kamu duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Pokoknya namanya lupa, ada pantunnya aja. Apa ceramahnya? Ya tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad. Dari siapa? Pertama nama disebutin banyak dalilnya, banyak. Dari mana? Quran. Surah apa? Papa jangan cerewet, pokoknya Quran. Halo, boleh saling titik? Boleh saling titik? Barusan ayat 21. Lebih jelas lagi bro, ayat 40. Ayat 40. Maka Muhammadun aba adin mirrijalikum. Nah, lihat penegasannya. Walakin Rasulullah wa khataman nabi. Di ayat ini mengunci nih. Mengunci mana? Yang di Gunung Bunder sempat viral, pelatih bulu tangkis Muhammad Sadek ngaku Nabi. Ayat ini kunci nih. Yang kemarin di Cianjur Edi Semejo ngaku Nabi. Ini ayat kuncian. Yang di Cirebon Mujono ngaku Nabi. Ada lagi kolaborasi orang Jawa sama Sunda, namanya ajaran Jasun, diangkat nabinya. Siapa? Tukini. Mohon maaf, Nabi kita siapa? Nabi kita siapa? Coba semuanya bisa baca, ulangin ya, ulangin.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih lempeng ya, ulangin semangatannya sendiri, ulangin keluarkan semuanya, supaya bangga nyebut nama kita. Ulangin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enak apa enggak? Cocok apa enggak? Resep tuh. Bayangkan kalau nabinya nabi palsu. Ibu disuruh ngulangin la ilaha illallah musabek. Enak tuh? Resep tuh? Yang dari Cianjur ke Sedian la ilaha illallah di Semejo. Cocok apa enggak? Apalagi begini. Jangankan jadi nabi, kayaknya jadi kiai kurang pantas kan. Begitu MC manggil, marilah kita ikuti acara yang kita nanti-nantikan. Mau'idhah hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Tukini. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Nabi kita Muhammad enak. Ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad. Enak tuh. Resep tuh. Nabinya nabi palsu. Ya Habibi ya Tukini. La nabiya ba'da Muhammadun. Lebih jelas lagi. Tadi udah Al-Ahzab. Masuklah yang banyak sebenarnya, banyak sekali. Ya, di antaranya yang bentuknya mubtada khobar. Surat ke-48, juz ke-26 ayat 29. Surat ke-48. Yuk silakan ibu tuh yang di handphone lagi nyari. Ya, surat ke-48, surat Al-Fat, juz ke-26 ayat 29. Pada permulaan itu indah sekali bentuk kalimatnya. Sudah ketemu belum? Surat ke-48 sudah ketemu? Nah ya, di situ bunyinya Masya Allah. Begini bunyinya kan. Muhammadun Rasulullah. Halo, masih kuat ya nih? Disebut nama Nabi, disebut langsung julukannya. Tadi Nabi Adam ada nggak begitu? Ada nggak? Itu Quran kalau yang megang ulama dari Betawi, Jakarta. Lihat cara terjemahinnya, nggak ngilangin tuh. Pantas kalau kata Sayyidina Ali, al-insan makhbu'un tahta lisan. Manusia itu bersembunyi di balik omongannya. Tuh kalau ulama-ulama dulu yang namanya nerjemahin kan bisa ketahuan antara bisa ngaji apa enggaknya, karena ketahuan bentuknya Muhammadun. Kalau yang megang ulama dari Betawi, begitu nerjemahin mubtada, apa bahasanya? Bermula Muhammad. Ada kata bermulanya. Rasulullah adalah Rasulullah. Itu Quran pindah. Yang megang ulama dari Jawa Timur. Dari mana? Jawa. Enggak ketinggalan, sama juga ketahuan. Muhammadun utawi Muhammad. Rasulullah iku Rasulullah. Halo? Itu pindah Quran yang megang ulama dari Cicurup. Di mana? Sukabumi. Lihat tuh, lebih jelas lagi. Resep saya kalau dengan Sunda udah Muhammadun Ari Muhammad Rasulullah etate. Tuh, ada bahasa begitu. Halo? Bu, zaman sekarang banyak ustaz-ustaz yang ngaji begini nggak bisa. Dan jangan dianggap remeh. Sampai jauh-jauh hari sebutkan tuh
wa man tolabal uluma bigoy rinahuin ka'aninin yu'ali jubin tabikirin. Ya Allah, malu kalau udah baca nazam begini nih. Apa sih artinya? Ini sindiran nih buat para santri-santri ya. Apa kata di situ? Waman saha-saha jalma tolabal ulum, menggali ilmu pengetahuan yang tidak didasari dengan ilmu nahu. Ilmu nahu, maka sama aja ibarat orang impoten. Orang nahu? Hari impoten bisa tahiyat. Impoten. Ini campur hadis tanjuran yang ngomong Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina? Orang yang ngaji ilmu agama, sok buka tafsir Quran, nggak ngerti ilmu nahu, sama aja orang impoten ngawinin anak perawan. Halo? Istri anak perawan tapi lawannya impoten, bisa jadi anak apa enggak? Ya nggak bisa tahiyat gimana menjadi anak? Ya Allah, Bu, begitu bahasa sindirannya. Oke, saya tulisin lagi. Tadi nama Nabi Adam disebut gak julukannya. Tadi Nabi Musa disebut gak julukannya. Tadi Nabi Ismail disebut gak julukannya. Nabi Ibrahim disebut gak julukannya. Tapi lihat ketika Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad, Allah besarkan apa enggak? Allah muliakan apa enggak? Muliakan apa enggak? Berarti nama Nabi kita mulia apa enggak? Nama Nabi kita hebat apa enggak? Pertanyaannya, kita yang maulidan malam ini memuliakan apa enggak? Memuliakan. Oke, kalau memuliakan, saya tanya lagi. Sekarang udah jam 10:30. Setengah 11 lewat seperempat. Memuliakan benar? Memuliakan? Dari melek mata tadi sebelum subuh sampai sekarang udah dapat berapa ribu selawat sama Nabi? Nah, jawab saya deh. Ayo, dapat 3.000. Pecahan 2.000, 1.000, gopek 200. Ngaku memuliakan 200 sudah kena dia di belum. Kalau Nabi bisa mantun, kamu bilang memuliakan, tapi prakteknya naik kereta pakai kacamata, ada bisa di antara kita. Ibu, Bu, beneran saya ngajak nih, kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sampai ya Allah, nggak jauh-jauh ngaji kita tinggi-tinggi. Al-Habib Lutfi Pekalongan ngasih jasa. Saya terima, saya sampaikan lagi sekarang. Apa katanya Taufikur Rahman? Kalau pengen di rumah pohon punya, di rumah boga pohon duit, ayo tuh, pohonan duit, pengen ya? Jangan tinggalkan selawat habis isya minimal 400 kali. Ulang nariyah kepanjangan. Nariyah kita baca 4.444 kali. Mulai jam 8, kelar jam 1:30. Kadang-kadang baru jam 11. Pala kemana? Tasbih kemana? Iya, sarang yang ringan. Habis isya jangan tinggalkan. 400 kali. Jangan nariyah. Selawat yang pendek. Apa tuh? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Bapak pengen gak utangnya kebayar? Pengen gak urusan lancar? Pengen jadi barudak soleh-soleha? Pengen gak selamat dari corona? Sehari jangan cuma ngadilin selawat lagi sholat doang. Beneran? Minimal setiap hari jangan kurang 1.000, lebih silakan kurang jangan.
Berasa banget nikmatnya Bu. Ya Rob, urusan Allah gampangin, utang nggak punya, anak pada dengar kata soleh-soleha, semua hajat terkabul, selamat dari wabah, fitnah termasuk corona. Pengen nggak? Pengen. Salawat kencengin. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Bu, ini saya ceritain biar pulang dari sini keingetan di hati. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Nabi lagi ngeriung dengan minantunya Sayyidina Ali. Sama-sama. Sayyidina Ali. Tiba-tiba di atas Nabi Bapak Ibu mundur, mau pemulak balik tuh ke orang tawaf binatang. Muter-muter tuh di atas Nabi. Apa? Tawon. Terang ke tawon. Lebah. Tahu lebah? Nahlun. Tahu nahlun? Ya tahu. Muter-muter. Ya Ali, kata baginda Rasul, itu tahu gak tawon tuh menuju naon? Apa jawaban Zakti? Ya Rasulullah, as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang nanya lebih tahu dari yang ditanya. Apa jawaban Rasulullah? Ali, ini tawon dari tadi ke orang awam di atas kita ngabarin kepada saya, ngabarkan kepadaku bahwasanya di sarangnya madunya udah siap ambil. Madu tawon udah siap ambil. Naon Bu? Madu tawon. Madu dah. Naon Bu? Siap diambil. Madu Pak. Sanes disuruh madu tawon. Masalah penafsiran aja. Bu, madu tawon. Lantas kata Rasulullah, berangkat sana, penuhi keinginannya. Begitu sekali berangkat, Nabi berdialog sama tawon. Nabi nanya sama tawon, mau tahu nggak dialognya nih? Malam ini saya ceritain ya, nggak banyak kok, tapi biar nempel ke hati ini. Siap nggak? Siap. Siap nggak? Siap. Saya nih kiai kita bikin acara gini nggak gratisan, beres nggak? Siap. Ini panggung begini bayar nggak? Bayar. Baliho begini bayar nggak? Bayar. Tenda begitu bayar nggak? Bayar. Bayar. Sound system bayar nggak? Bayar. Panggung bayar nggak? Tenda bayar nggak? Penceramah bayar nggak? Lunas. Iya, saya mau ceramah 15 juga sah saja, udah beres. Tapi wujud kecintaan saya dengan para jamaah yang cinta Rasulullah malam ini, walaupun udah sejam, saya masih semangat buat ngajak ngaji. Ya, asal doain aja. Bayangin Genari masih di sini. Besok subuhan udah harus nyampe di daerah Klender, Jakarta Timur. Ya, ini pun hari malam, masya Allah, itu tugas yang keempat. Tapi kelihatan nggak saya ngantuk? Kelihatan nggak lemes? Nggak, bahkan lemesannya pada duduk gitu. Terusin jangan nih. Oke, seterusnya Nabi nanya sama tawon. Sebelum Nabi nanya sama tawon, saya mau nanti dulu para jamaah. Tawon itu kan binatang ya, betul? Berarti kalau binatang boga akal tuh. Boga akal tuh. Tawon berarti boga akal tuh. Betul. Jamaah yang maulid dan malam ini, Bu, kalau jamaah yang hadir malam ini punya akal apa enggak? Punya. Berarti kesimpulan, pinter mana? Jamaah apa tawon? Jamaah lah, kan jamaah punya akal. Tawon boga tuh. Berarti pinter mana? Pinter mana? Jemaah. Tolong yang merasa pinter jangan belaka torek. Beneran? Nabi nanya begini sama tawon. Tawon, lebih ke Rasul. Aku nanya kepada kamu, apa ya Rasul? Enggak malam-malam deh, mohon maaf enggak banyak-banyak, udah mau jam 11, satu pertanyaan aja. Apa ya Rasulullah? Aku nanya sama kamu tawon, yang kamu makankan saripati bunga yang pahit. Kenapa hasilnya madu yang manis, lezat, menyehatkan tubuh? Nabi nanya begitu. Bu, Ibu, Ya. tawon boga akal tuh. Ahli jamaah boga tuh. Pintar mana tawon sama jamaah? Tolong yang merasa pintar nih jangan pakai baga korek. Beneran? Resapi yang pulang di rumah, bahkan sampai mati, jangan pernah berhenti. Tawon jawab begini, Pak. Ya Rasulullah, yang menyebabkan hasil maduku manis karena aku dan anak cucuku, sampai hari kiamat. Berarti bukan hanya 2022, sampai hari kiamat belum pernah memasukkan makan apapun ke perutku kecuali
sebelum kami makan, kami bersalawat kepada kamu 3 kali. Terang tuh. Tawon boga akal tuh. Setiap mau makan selawat sama Nabi berapa kali? 3 kali. Jamaah yang maulidan malam ini boga akal tuh. Setiap diajak makan ke restoran besar, makanan keluar, selawat apa selfie? Dan pertama tuh mulia nama Nabi kita Muhammad. Amalin. Siap amalin nih. Insyaallah. Ringan banget, ringan. Ibu menstruasi, mega Quran, boleh nggak? Boleh. Haram. Ibu menstruasi, tawaf di Ka'bah, boleh nggak? Haram. Ibu menstruasi, sholat di waktu, boleh nggak? Haram. Ibu menstruasi, berselawat sama Nabi, boleh nggak? Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Jam 11 kurang 10 menit. Halo, baru 1 nama, masya Allah. Lanjut jangan nih. Terus subuh kesiangan ya bareng nih. Jangan apa-apa. Nah, itu kerjaan yang paling dicintai subuh. Saya pinjam bahasa Buya Hamka, renungin lagi nih pakai hati nih. Apa kata Buya Hamka? Kalau kamu pengen tahu orang Islam, hadirlah saat Idul Fitri, Idul Adha. Mohon maaf, Idul Fitri, Idul Adha, jamaah di kita banyak. Banyak kali gitu. Itulah orang Islam. Tapi apa kata Buya Hamka? Kalau kamu pengen tahu orang beriman, hadirlah saat subuhan berjamaah. Halo, maafin ya, agak pedes sedikit juga. Jawab sendirilah, kita mau jadi orang Islam apa orang beriman? Lanjut ya nih. Tambah dikit lagi dah, 1 lagi. Bu, ternyata kata jumhur ulama bukan nama doang. Allah muliakan kanjeng Rasulullah. Apa lagi? Akramahullahu ta'ala bil jismi. Jisimnya, jasmani rohaninya. Yuk kita lihat di sini. Bagaimana prakteknya? Fa'ammal jismu, maka ada pun jisim bagi Rasul. Faidah, maka apabila da'a mengajak subuh kanjeng Nabi syai'an ing perintah ibadah, fa'ajaba huwa binafsi anhu. Nabi nyontohin dulu baru Nabi ngajak. Contoh yang lagi viral nih, Bu. Nabi manggil istrinya belum pernah manggil nama, kebanyakan manggil julukan. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merah. Terus Bu, Ibu ntar kalau mau manggil Nabi silakan. Kebetulan yang Ibu punya di rumah hitam-hitam sedikit. Manggil pakai bahasa Arab apa? Ya Hajar Aswad. Bu, Nabi manggil begitu ke istri menunjukkan berarti Nabi sayang apa enggak sama istri? Berarti Nabi lemah lembut sama istri. Berarti kalau Nabi sayang lemah lembut, mungkin enggak istrinya dicekek? Mungkin enggak dibanting? Oh, Nabi ngapain kesebut-sebut sama sih? Nabi mungkin enggak istri ditipu pakai bola biliar? Enggak ada, emang belum ada nih. Bu, Ibu, dengerin Pak. Yuk kita lihat. Nabi paham betul kerjaan di rumah tangga antara suami istri. Capean suami apa istri? Yang kencang jawab Ibu. Biar sembilan lagi. Bu, Ibu, suami kerja di rumah tangga dalam seminggu ada nggak hari liburnya? Suami kerja di rumah tangga dalam setahun ada nggak cutinya? Suami kerja di rumah tangga dalam setahun ada nggak bonusnya? Sekarang biar kenceng Ibu jawab. Ibu mengabdi dengan suami di rumah tangganya dalam seminggu ada nggak gajinya? Kurang kenceng jawabannya. Ada nggak gajinya? Ibu kerja di rumah tangga mengabdi ke suami dengan penuh amanah setia dalam setahun ada nggak bonusnya? Ada cutinya? Bayangkan tuh Pak, cuti nggak ada, libur nggak ada, bonus nggak ada, suami berlaku pakai selingkuh.
Bu, Ya. Bu, lihat akhlak Nabi. Saya rasa kalau Bilar ngaji akhlak Nabi, Lesti nggak dibantu. Iya. Tapi sih gua ngomong Lesti dulu jadi ceplosan. Beneran? Nggak percaya? Dia lihat jisimnya Rasulullah dalam rumah tangga. Ya Allah, sekali waktu Nabi pulang subuhan, pengen minum kopi. Minum apa? Kopi. Minum apa? Kopi. Sana sebuah buat kopi. Buat kopi belum ada dulu. Kopi. Sana sebuah kopi. Bu, begitu Nabi minum, ternyata Siti Aisyah hilang. Nabi rasakan asin yang dimasukin garam. Bu, ibu, kira-kira kalau suami ibu zaman now ibu besok kirim kopi atau teh rasanya asin, ibu diapain? Bu, kadang-kadang kebun binatang keluar nggak? Beda sama belum jadi dulu kesana kemari ayam, ya ayam, my darling, situ modal di PL. Iya, begitu udah jadi salah begitu doang, emang mata lu buta tuh. Bu, kira-kira Nabi begitu apa enggak? Nabi lihat akhlaknya Pak. Ini bukan gurui, kita lagi sama-sama ngawas ini. Begitu Nabi rasakan asin, kenapa? Udah ngasih kode terus kan? Pur malam udah lebih panjang, makin malam jangan panjang-panjang. Ya, ternyata Pak, ini akhlak baginda Nabi dalam bab rumah tangga. Begitu dirasakan asin, ngomel Rasulullah ke Siti Aisyah, enggak. Nunjuk-nunjuk, enggak. Nyekek, enggak. Ngebanting, enggak. Bukan tipe Rasulullah. Dipanggil Nabi. Ta'al ya Humairah, ta'al. Kadir. Bu, ya. Ayo khidmat ya Rasulullah, kata Siti Aisyah. Begitu Siti Aisyah nanya apa yang bisa aku bantu, Nabi ngomong santai. Apa kata Nabi? Aku pengen banget ya Humairah, pagi ini kita minum kopi secangkir berdua. Bu, Ya. bu, Ya. akhlak Nabi begitu. Hah? Bu, Ya. akhlak Nabi begitu. Pak, kadang-kadang ini. Halo Pak. Paham nggak Pak? Apa namanya, video udah habis. Jadi, Bu, Ya. lihat akhlak Nabi, nggak mencak-mencak, diminum sama Siti Aisyah, lah emang garam. Berubah jadi manis atau tetap asin, Bu? Tapi kira-kira istri yang begitu malu aja apa malu banget? Malu banget. Malu aja apa malu banget? Malu banget. Begitu minta maaf Siti Aisyah, ya Rasul, aku kelelahan mengatur rumah tangga kita ya Rasul, maafkan aku Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu tidak salah ya Humairah. Justru pagi hari ini kita minum kopi berdua rasanya asin. Terasa lebih nikmat lagi kalau besok pagi engkau buatkan aku secangkir kopi pakai gula. Bu, Ya. Ibu, Ya. Bu, kira-kira kalau dalam rumah tangga ibu di rumah tangga kita, ibu salah, suami menasehatinya, cara akhlak Nabi barusan, ibu sebagai istri ke suami makin resep apa makin sebel, makin cinta apa makin marah, makin mengucapkan istri kita, ya Allah, kelapa puan ada setangkai, boleh dibawa dari pasar Selipi. Ilmu apa sih yang kau pakai? Siang malam aku makin ke bawah mimpi. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Begitu akhlak Nabi itu baru bab rumah tangga, belum bab ngaji, belum bab sholat, tapi yang berasa udah jam 11 itu. Bapak Ibu, maafinnya segini dulu ya. Doain mudah-mudahan perjalanan pulang saya lancar. Sedikit banget rehabnya Bu, nyampe udah jam 1:30 nanti. Bayangkan subuh sekarang jam 4:10, bahkan jam 4:07 sudah subuh. Ya, doain biar semuanya pada sehat, afiat dalam taat ya. Maaf kalau saya ngomong rada kasar, emang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus saya nggak kelihatan. Iya, ya. Makasih banget perhatian, maafin kurang lebihnya. Ikat beladak, ikat tongkat.
tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Barakallahu fikum ajma'in fis-siha wal afiyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.